Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aldi Gimnastiar, NIM 130 dari kelas TID 22. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan eh, tentang model infrastruktur jaringan. Kita mulai saja terbelakang. Di era digital yang cepat berkembang seperti sekarang, kita telah menyaksikan perubahan besar dalam cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Semua perubahan ini mendorong pentingnya pemahaman model infrastruktur jaringan yang akan kita jelaskan lebih lanjut dalam presentasi ini. Melalui pemahaman ini, kita dapat memahami bagaimana infrastruktur jaringan mendukung semua aspek kehidupan kita di era digital ini. Komponen utama. Pada slide ini kita akan menjelaskan komponen utama yang membentuk model infrastruktur jaringan yang kuat dan efisien. Pertama ada jaringan fisik. Ini adalah jaringan yang mencakup perangkat keras seperti router, switch, dan kabel. Jaringan logis yang terkait pengaturan, konfigurasi, dan manajemen jaringan yang melibatkan perintah lunak dan algoritma. Tiga, terdapat jaringan keamanan, ya firewall. Keempat, terdapat manajemen pemantauan. Ini adalah bagian berkaitan dengan pemantauan kinerja jaringan. Yang kelima ada jaringan nirkabel. Ini tidak wajib, opsional, seperti tanpa kabel seperti WiFi dan jaringan seluler. Berikutnya akan saya jelaskan tentang jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama terhadap PAN, Personal Area Network. Seperti ini ya ilustrasinya. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya pada kantor, rumah, biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet, serta printer dan tidak memerlukan resource yang besar. Yang kedua terdapat LAN atau Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan peringkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. LAN merupakan salah satu tipe jaringan yang umum dijumpai. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, dan rumah. Berikutnya adalah CAN atau Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademis. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan lainnya. Berikutnya terdapat MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu peringkat komputer dengan perangkat lainnya pada ruang lingkup kota. Pada jaringan yang sama, jaringan ini lebih besar daripada jaringan LAN. Seperti ini ya ilustrasinya. Yang berikutnya terdapat WAN atau Wide Area Network yang merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X25, serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Berikutnya, internet. Internet adalah jaringan komputer yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. Berikutnya terdapat VPN atau Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Saat ini banyak sekali platform yang menjual VPN secara gratis maupun berbayar. Berikutnya terdapat jaringan komputer berdasarkan transmisi. Berdasarkan bentuk fundamentalnya, jaringan komputer terbagi menjadi dua jenis, yaitu jarak dan transmisinya. Yang pertama terdapat broadcast. Jaringan broadcast merupakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat device yang saling terkoneksi ke jaringan yang sama. Paket merupakan pesan berukuran kecil yang dikirim oleh suatu mesin menuju mesin lainnya. Field adalah alamat berisi keterangan mengenai kepada siapa tujuan paket tersebut akan dikirimkan. Apabila paket tersebut tertuju kepada dirinya, maka akan segera diproses. Jika paket terkirim ke mesin lain, maka mesin otomatis akan mengabaikannya. Yang kedua, terdapat point-to-point. Jenis yang kedua adalah jaringan point-to-point, tersusun atas beberapa koneksi pasangan individu dari satu perangkat menuju perangkat yang lain.
untuk dapat mengirim sebuah paket ke tujuan alamat, maka perlu melewati beberapa mesin perantara, sehingga seringkali kita lewati banyak root yang kemudian berbeda. Oleh karena itu, algoritma root sangat memegang peranan penting dalam jaringan ini. Berikutnya adalah topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya, biasanya dengan menggunakan kabel ataupun tanpa kabel. Jenis-jenis topologi. Yang pertama adalah topologi bus seperti ini. Topologi bus merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Kelebihan dari topologi ini yaitu ketika melakukan pengembangan jaringan dan workstation baru akan tetapi tidak mengganggu workstation yang lain. Kurangan yang dimiliki ketika salah satu kabelnya mengalami kerusakan, maka akan mengalami gangguan pada seluruh jaringannya. Kedua adalah topologi cincin. Topologi cincin merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung sehingga menyerupai cincin atau lingkaran. Setiap workstation akan menerima informasi dari satu perangkat ke perangkat lain dan perangkat lainnya lagi dan seterusnya. Kelebihan dari topologi ring adalah tidak akan terjadi collision atau tabrakan antar data. Sedangkan kekurangannya adalah jika salah satu node mengalami permasalahan, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Yang ketiga adalah topologi star, yang merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Kelebihan dari topologi ini adalah jika salah satu station mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal yang sama. Kelemahannya dari topologi SAL adalah membutuhkan biaya yang besar karena kabel yang sangat banyak. Berikutnya adalah topologi tree, yaitu gabungan topologi star dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon. Dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. Kelebihan dari kekurangan topologi tree sama dengan topologi bus dan star, namun dengan menggunakan jaringan pohon ini atau hybrid, mendukung adanya perluasan jaringan yang lebih baik. Yang berikutnya adalah topologi mesh. Topologi mesh sering dipakai ketika suatu kondisi di mana tidak ada hubungan koneksi yang terputus secara absolut antar node dalam sebuah jaringan komputer. Antara perangkat akan terhubung secara langsung selama masih dalam jaringan yang sama. Kelebihan dari topologi mesh adalah komunikasi antar komputer lebih cepat serta keamanan yang lebih terjamin. Kekurangannya adalah memerlukan biaya yang lebih besar karena seperti yang kita lihat membutuhkan banyak sekali kabel. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.